Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah yarham Ammi Abbas wa yarham aslafuna salih rahmatal abrar wa yaj'alna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin insyaallah. Begitu para orang tua kita, guru-guru kita, juga salaf pendahulu kita, mereka itu mengajarkan sesuatu kepada kita tanpa panjang-panjang. Mereka langsung mencontohkan. Kadang-kadang kita sudah melakukannya, baru kita belajar dalilnya. Beda dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain itu mengajarkan dalil, tapi muridnya kadang-kadang tidak melakukannya. Jadi pinter dalil, murid-muridnya pinter dalil, tapi tidak ada yang mengamalkan apa yang diajarkan. Karena kadang-kadang gurunya juga begitu, gurunya cuma memahami dalil saja, tapi tidak mengamalkan apa yang dia pelajari. Tapi guru-guru kita, para salaf saleh pendahulu kita, itu mengajarkan sesuatu kepada kita. Ajarannya ini turun-temurun, dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai ke sahabat, sampai ke ahlul bait, sampai ke Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan dalil, karena kehidupan mereka itu sudah dalil. Jadi lisan mereka itu tidak menyebutkan Al-Quran, tidak menyebutkan dalil hadis, karena mereka sendiri itu adalah wujud dari Al-Quran dan wujud dari hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka itu hidup sebagai dalil untuk umat Islam, bukan sekedar ilmu saja, tapi kehadiran mereka itu sebagai hujjah untuk umat yang ada di zamannya. Jadi segala yang dilakukan oleh mereka, kalau kita cari asal usulnya, sumbernya, pasti ada. Nah, termasuk ajaran yang diajarkan oleh Ammi Abbas ini, yaitu selepas majlis selalu membaca surat Al-Asri. Nah, sebenarnya ini adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW tentu saja tidak memiliki kebiasaan kecuali melalui sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya di sebagian riwayat disebutkan mereka itu jika menghadiri satu majelis dan kemudian berpisah, mereka selalu membaca surat Al-Asri, seperti yang disebutkan di dalam riwayat. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya kana ar-rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'u ahaduhuma 'alal akhar wal 'asri innal insana lafi khusr ila akhiril ayah. Thumma yusallim ahaduhuma 'alal akhar. Dalam riwayat ini, kalau tidak salah riwayat dari hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi kalau tidak salah. Disebutkan di dalam riwayat itu, dulu dua sahabat Rasulullah SAW jika saling bertemu, dua sahabat Nabi jika saling bertemu, mereka itu tidak berpisah kecuali salah satu di antaranya membacakan surat Al-Asr untuk yang lain. Nah, kemudian salah satunya mengucapkan salam dan kemudian mereka berpisah. Jadi bukan cuma di majelis, bertemu di jalan itu, mereka bertemu di jalan tidak berpisah kecuali salah satu membacakan surat Al-Asr. Nah, karena ini kebiasaan sahabat Rasulullah SAW, berarti membaca surat Al-Asr setelah berpisah, setelah kita akan berpisah dari majelis, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaannya adalah menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di majelis itu. Kemudian di dalam riwayat yang lain
Di antara kebiasaan Rasulullah SAW juga setiap usai majlis mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalimat yang diajarkan Nabi ini di dalam riwayat juga disebutkan bisa menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di dalam majlis saat pertemuan tadi. Begitu juga di antara hikmahnya membaca surat Al-Asr supaya saling mengingatkan, karena di dalam surat Al-Asr itu disebutkan orang-orang manusia itu merugi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman wa amilus salihat. Ini saling mengingatkan agar kita jangan termasuk manusia yang merugi. Setiap berpisah saling mengingatkan. Kenapa yang dibaca surat Al-Asr? Karena di surat ini juga ditutup watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena orang yang tidak merugi itu yang saling mengingatkan, yang saling mewasiati dalam kebenaran juga dalam kesabaran. Nah, membaca surat Al-Asr itu hikmahnya juga saling mengingatkan. Kemudian di dalam surat Al-Asr itu terdapat manfaat yang besar sekali jika kita betul-betul mau merenungi, sampai Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan andai kata Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan apa-apa di dalam Al-Quran kecuali hanya surat Al-Asr, maka itu sudah cukup bagi kita. Karena besarnya surat Al-Asr. Padahal surat Al-Asr itu surat paling pendek di dalam Al-Quran. Hanya 3 ayat saja. Surat paling pendek di dalam Al-Quran, tapi maknanya kalau mau kita bahas itu ada di dalam kehidupan kita semuanya. Kita bahas berhari-hari juga tidak selesai. Ini baru mau kita bahas. Siapa lagi yang mau mengamalkannya? Siapa di antara kita yang mengamalkan surat Al-Asr ini? Karena waktu itu modal kita untuk mencapai kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu di antara hikmah mereka sebelum berpisah membaca surat Al-Asr agar mengingatkan sisa umur kita gunakan untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum.